bahwa potensi perempuan itu besar untuk kemudian jatuh dalam hal amal itu. Hati-hati ya. Karena yang kebanyakan untuk merendahkan, termasuk merendahkan suaminya, itu adalah perempuan. Istri suka merendahkan suami. Kenapa kemudian banyak perempuan masuk neraka? Salah satunya adalah karena suka merendahkan suaminya, merendahkan penghasilan suaminya. Itu bagian yang harus dihindarkan. Jelas itu dalam hadis. Jadi kalau ada kebersamaan seperti ini, suami yang kemudian ingin memuliakan, membahagiakan istri, kan jadi luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW, begitu sebaliknya diingatkan kaum perempuan itu punya potensi besar untuk kemudian masuk neraka karena dia suka merendahkan, dia suka mengecilkan arti usaha dan ikhtiar dari suaminya, bahkan kadang-kadang kemudian menghina suaminya. Inilah yang berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah sampai detik ini Allah memberikan kekuatan iman kepada kita. Mudah-mudahan kekuatan iman ini bisa kita bawa sampai mati nanti. Jemaah yang dirahmati Allah, saya beberapa waktu yang lalu dapat WA dari putra saya yang sedikit menulis tentang ayat, mengingatkan ayat di dalam Quran surat Abasa itu yang sudah sering kita dengar. Topiknya sedikit saja, bahwa ternyata perjalanan hidup itu singkat saja. Dalam Quran surat Abasa itu ditulislah ayat yang mengingatkan kita semua. Min nutfatin khalaqahu faqaddar, summas sabila yassara, summa amatahu fa'akbara. 3 ayat itu saja mengingatkan kita, singkat ternyata hidup itu. Jadi diingatkan bahwa Allah menciptakan kita dari nutfah itu, dari setetes air mani, jijik, bau. Jadi tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan, karena siapapun kita, seganteng, secantik, sepintar, sekaya apapun, sesungguhnya kita ini berasal dari air hina itu. Jadi ketika kita melihat ada orang yang masih sombong, ada orang yang masih berbangga-bangga, dia lupa siapa dirinya dan mau kemana. Ternyata dari nutfah itu, faqaddara, ketika sudah kemudian itu dibuat oleh Allah. Di dalam hadis itu, ketika sudah usia 120 hari di dalam kandungan ibu kita, baru lalu kemudian ditiupkan ruh, dan saat itu lalu kemudian kita ditentukan bagaimana. Apa yang ditentukan oleh Allah? 4 itu: rezeki kita, ajal kita, amal kita, lalu kemudian ditentukan apakah kita akan sengsara selama hidup itu atau bahagia. Itu saja sudah selesai. Summas sabila yassara. Kemudian kita menjadi orang yang hidup dan dimudahkan oleh Allah. Proses kehidupan yang kita sedang jalani ini Allah bantu sesuai dengan apa yang
kita kehendaki. Makanya tidak berhenti dalam proses ketika sudah ditentukan bahwa si A masuk surga, si B masuk neraka, dia sengsara atau tidak, dia bahagia atau tidak. Tetapi kemudian ketika Rasulullah mendapatkan pertanyaan itu, beliau menjawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Teruslah beramal, berbuatlah, nanti Allah akan memudahkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki kita ciptakan. Jadi bagi mereka yang kemudian ingin mendapatkan surga, ya jalanlah menuju surga itu. Bagi mereka yang kemudian akan merasakan kesengsaraan, ya hidupnya juga akan mengalami proses kehidupan yang begitu sangat menyengsarakan dalam kehidupannya. Nah, seterusnya kemudian ayat terakhir yang kemudian dikirim itu adalah summa amatahu fa'akbarah. Setelah hidup manusia, lalu kemudian mati, lalu kemudian dikubur. Itu aja udah selesai. Kalau saya kemarin berulang-ulang menyatakan bahwa manusia akan meninggal dunia, ya, tadi sudah ditentukan berapa waktu selama di dunia ini. Kalau WHO itu menyampaikan, merilis bahwa manusia modern sekarang ini rata-rata kemungkinan hidupnya bagi laki-laki itu usianya paling lama itu adalah 69 tahun. Sedangkan perempuan itu kemungkinan hidupnya adalah 74 tahun. Ini sebenarnya tidak ada persoalan dengan kita karena kita sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi menjadi warning, menjadi peringatan buat kita bahwa waktu yang sangat singkat ini, laki-laki 69 tahun rata-rata, itu sudah bagus, dan perempuan itu 74. Maka saat dia kemudian lebih usianya dari itu, maka dia semakin tidak ambisius, tetapi justru semakin merendah di hadapan Allah karena sudah diberikan waktu cukup tambahan. Fa'akbarah, nanti kemudian lalu akan dikuburkan, dan penguburan itu di tanah. Belajar dari filosofis tanah itu bahwa tanah pun kemudian suka kita injak-injak, tetapi tidak pernah kemudian menuntut kita. Tapi pada saatnya nanti, kalau kita berlaku dan berjalan dengan penuh kesombongan, maka itu akan membahayakan diri kita sendiri. Summa amatahu, kemudian akan dimatikan. Di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah dekat. Salah satunya adalah akan terjadi banyak mautul fujaah, kematian-kematian mendadak. Jadi kematian-kematian mendadak itu nanti akan semakin banyak sebagai tanda bahwa kiamat sudah dekat. Jadi istilah mautul fujaah atau kematian mendadak itu adalah bagian dari tanda-tanda kiamat. Tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba kena ini. Banyak orang yang kemudian mati mendadak tanpa melalui sakit itu. Kalau kita ingat misalnya di dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2 itu, wan-nazi'ati gharqa wan-nasitati nasta. Demi malaikat yang mencabut nyawa itu dengan keras, dan demi malaikat yang mencabut nyawa itu dengan perlahan-lahan. Ini gambaran model kematian. Ada kematian modelnya mendadak, ada kematian modelnya dengan perlahan-lahan. Yang kalau kita merujuk kepada hadis riwayat dari Abu Sa'id As-Sulami itu, bahwa mautul fuja'a itu akhadu asaf. Jadi kematian mendadak itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, siksaan yang menyakitkan. Kenapa kemudian disebut sakitnya luar biasa daripada mati biasa itu, atau mati melalui sakit? Karena memang jauh lebih keras sakitnya kematian mendadak itu. Nah, kenapa ulama kemudian memberikan penafsiran tentang ahadu asaf itu, siksaan yang menyakitkan? Karena memang pertama, kematian mendadak itu adalah tidak sempat untuk beristighfar pada Allah.
secara umum tidak sempat untuk beristighfar. Namun orang yang sakit biasanya sempat kemudian beristighfar. Jadi karena dia sakit, astagfirullah, astagfirullah. Tapi orang yang mati mendadak kadang-kadang tidak sempat banyak beristighfar. Yang kedua, kematian mendadak itu kemudian tidak menggugurkan dosa-dosa. Orang yang mati masih melalui proses sakit 2 bulan, 3 bulan, bahkan setengah tahun, 1 tahun, itu menggugurkan dosa-dosa. Karena orang yang sakit itu menggugurkan dosa-dosa, tapi kematian mendadak tidak. Kemudian yang ketiga juga dijelaskan, karena kematian mendadak itu membuat shock yang ditinggal karena tidak siap. Tapi kalau yang sempat sakit sudah berpikir, aduh beremar ya mana mati, jadi sudah siap, sedikit siap, walaupun tetap juga dalam kondisi sedih. Tetapi kalau merujuk kepada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa yang dimaksud dengan kematian mendadak yang menyakitkan itu, sesuatu yang sangat menyiksa itu, adalah bagi orang kafir. Karena disebutkan bahwa mautul fuja'ah takfifun alal mu'min. Jadi kematian mendadak itu buat orang beriman ya ringan-ringan saja, sesuatu yang enak sebenarnya, tidak merepotkan keluarga gitu kan, tidak merepotkan keluarga, nyaman gitu. Nah baru kemudian disebutkan wa'adu asaf alal kafir, dan itu menyiksa buat orang-orang kafir. Artinya merujuk kepada dua dalil ini bukan seolah-olah bertentangan, tetapi justru hadisnya Aisyah ini memberikan penjelasan tentang ahadu asaf itu, atau sesuatu yang menyakitkan itu, bermakna bahwa yang terpenting sekarang adalah senang untuk bertemu dengan Allah. Jadi orang beriman itu sudah disebutkan dalam hadis, siapa yang senang untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang ketika akan bertemu dengan dia. Siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka untuk bertemu dengan dirinya. Artinya melatih kita untuk senang bertemu dengan Allah adalah melaksanakan sholat secara berjamaah. Ketika sudah muadzin mengumandangkan adzan, Allah senang kita bertemu dengan Allah, senang kita untuk berjumpa dengan Allah. Maka kapanpun mati, kapanpun dicabut nyawa kita, kita sudah dalam kondisi senang untuk bertemu dengan Allah. Itu yang harus dilatih. Jangan sampai menjadi orang-orang yang benci, tidak suka dengan kematian. Itulah maknanya bahwa terpenting sekarang bukan mati mendadak atau tidak, tetapi yang terpenting adalah akhir hidup kita ini berada dalam keinginan untuk senang berjumpa dengan Allah dan selalu bersangka baik kepada Allah. Dan itulah pesan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, sedikit saja karena ini di akhir bulan Rabiul Awal, kita pada kesempatan ini sedikit aja mengingatkan kembali tentang apa yang menjadi sebuah kelebihan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mumpung bulan Rabiul Awal, dan hari ini kita berada di akhir bulan Rabiul Awal. Besok kita mungkin memasuki Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Maka saya ingin sedikit mengingatkan pada diri saya dan hadirin sedikit kemudian tentang Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memuji Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah karena beliau memiliki akhlak yang terpuji. Dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah karena salah satunya itu adalah akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa, sangat santun, sangat beradab, sangat beretika. Jadi kalau pensarah dari As-Sama'il Al-Muhammadiyah itu atau Sama'il Nabi itu, ketika berbicara rambutnya Rasulullah, cincinnya Rasulullah, pedangnya Rasulullah, itu kadang-kadang kita dengar sekarang banyak orang yang bawa ini rambutnya Rasulullah, karena itu bagian dari tabarruk ya.
mencari barakah dari itu. Tetapi siapa yang menjamin itu benar rambutnya Rasulullah? Tetapi yang terpenting sekarang, kata beliau, justru yang ditinggalkan itu adalah kebiasaan-kebiasaan Nabi. Perilaku-perilaku Nabi itulah yang harus kita tiru, yang pasti bisa kemudian jelas itu adalah dari Nabi. Termasuk diantaranya adalah akhlak itu. Itu yang bisa ditiru. Jangan kemudian kita kesusu untuk bertabaruk, padahal itu belum tentu itu punya Rasulullah SAW. Tetapi kalau sunnah-sunnah Nabi, kebiasaan-kebiasaan Nabi itu sudah jelas itu dari Rasulullah dan bisa kita tiru. Maka Nabi pun mengajarkan, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Rasulullah mengajarkan doa itu, ya Allah, sebagaimana engkau sudah baguskan diriku, sudah engkau gantengkan, cantikkan rupaku, maka baguskan juga akhlakku. Nah, biasanya ini sering dijadikan doa bercermin gitu ya, doa bercermin. Tapi secara umum Rasulullah mengajarkan doa itu, sebagaimana engkau sudah membaguskan diriku ya Allah, maka baguskan akhlakku. Karena kadang-kadang ini orang-orang sangat tidak menjaga akhlak. Kalau dalam dunia persufian itu, orang-orang yang suka bicara tentang tasawuf, orang-orang yang berbicara tentang masalah zuhud itu, ada seorang wali dipecat ya, walaupun penyebutan wali itu siapa yang memberikan gelar ini wali, ini bukan itu. Ada seorang wali yang dipecat hanya gara-gara apa? Meludah di masjid. Tidak santun, tidak beradab di masjid, hanya karena meludah. Kecil kan persoalannya. Atau bahasa kita, ada orang yang kemudian kentut sembarangan, terus tidak tahu ada orang atau tidak, pokoknya lah sarombanan misalnya. Itu akhlak kecil. Tahukah kita kemudian Rasulullah pernah bersabda, ada orang masuk surga gara-gara apa? Gara-gara kemudian membuang duri di jalan, membuang sesuatu yang mengganggu di jalan, itu masuk surga gara-gara itu. Jadi betapa nilai akhlak itu sungguh sangat luar biasa, sehingga Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam itu kemudian dipuji oleh Allah karena berada di keagungan akhlak. Mari kita perhatikan sedikit kenapa kemudian akhlak itu menjadi sesuatu yang harus kita jaga dan kita rawat. Kalau Syekh Al-Khalafi itu, sebagaimana yang berulang saya sampaikan, pernah menyampaikan dalam kitab Ahbabullahnya itu, kekasih-kekasih Allah itu, beliau menyebutkan bahwa tanda sahihnya ibadah seseorang itu adalah sahih juga dalam akhlak. Jadi tanda bagusnya ibadah seseorang itu ditandai juga dengan kebagusan akhlak. Jadi tidak akan lagi ada kontradiktif antara orang beramal bagus tapi kok akhlaknya tidak baik. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang sering muncul atau kemudian keheranan orang. Ada orang rajin sholat tapi suka nyacain orang. Ada orang yang rajin puasa tapi suka ngambilin hartanya orang misalnya. Jadi itu tidak akan kontradiktif, karena tanda sahihnya ibadah seseorang ditandai dengan sahihnya dia dalam akhlak. Kalau kontradiktif gimana? Dia rajin ke haji tapi dia suka nyakitin orang misalnya. Dia haji umroh tapi dia suka luar biasa merendahkan orang. Berarti ada sesuatu yang salah. Tampakannya memang seperti itu bagus ibadahnya, tapi itu tidak benar, pasti ada yang tidak sahih. Karena tanda sahihnya ibadah seseorang dibarengi dengan kesahihan akhlak, dan begitulah Nabi Muhammad. Kita perhatikan ada hadis Rasulullah SAW yang sudah masyhur ini ya, yang membicarakan dua orang model perempuan. Ya Rasulullah, fulana tudkaru min kasrati salatiha
wa siyamiha wa sadaqatiha ghairu annaha tu'zi jiraniha bilisaniha qala hiya finnar. Ada model perempuan salatnya itu banyak, puasanya banyak, lalu sedekahnya banyak juga, tetapi dia gak berhenti-berhenti suka nyakitin tetangganya. Maka kemudian Rasulullah berkomentar, perempuan ini di neraka. Qila ya Rasulullah, fulana tudkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa annaha tatasaddaq bil aswari minal aqd wa la tu'di jirana. Tetapi perempuan yang satunya biasa saja, salatnya biasa, puasanya biasa, dan dia juga memberi sesuatu itu ya kecil aja, seadanya yang dia punya. Tetapi dia tidak pernah menyakiti orang, dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa komentar Rasulullah? Hiya fil jannah. Wanita itu di surga. Ini gambaran. Ada perempuan yang salatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya banyak, tapi dia suka ngerendahkan orang, suka nyakitin orang. Apa yang kemudian dibilang oleh Rasulullah? Perempuan ini di neraka. Sebaliknya, ada perempuan yang biasa salatnya, puasanya biasa, lalu dia kemudian memberikan sedekah sekedar yang dia punya, maka dia di surga, kata Rasulullah. Betapa akhlak itu juga begitu sangat menentukan. Kemarin ketika saya sampaikan itu, ada ibu yang berkomentar, Ustadz, kenapa yang dicontohkan itu perempuan? Perempuan itu, kenapa tidak laki-laki? Apa tidak begitu juga? Nah, saya bilang ini secara riwayat tekstualnya memang yang dilaporkan perempuan. Saya bilang jangan kemudian menuduh Islam itu diskriminatif. Justru kalau ditanya siapa bapak emansipasi dunia, bapak emansipasi wanita dunia, itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada orang yang kemudian memuliakan sebagaimana Rasulullah memuliakan perempuan itu, ya. Bahkan di saat perempuan sangat tidak dihormati zaman itu, tidak suka lahir perempuan, bahkan perempuan kelas berapa, tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan Allah putra putri banyak, lebih banyak putrinya yang kemudian hidup sampai usia dewasa itu, Rasulullah suka menggendong putrinya kemana-mana. Fatimah yang paling disayang oleh Rasulullah sering digendong oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai orang Quraisy pada waktu itu mengatakan itu Muhammad gila, Muhammad gila. Di saat mereka kemudian tidak memuliakan perempuan, justru Nabi Muhammad luar biasa memuliakan perempuan itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan itu. Bahkan luar biasanya Nabi Muhammad itu, di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 2 itu secara hiperbol Allah memberikan gambaran Nabi Muhammad itu perlakuannya kepada istri-istri beliau. Disebutkan begini, tabtagi maradata aswajik. Itu luar biasa. Allah memuji Nabi Muhammad seolah-olah Nabi Muhammad itu setiap perilakunya kepada istri-istrinya itu meminta ridhonya istri. Yang kita tahu kan semuanya adalah perempuan, istri itu minta ridhonya suami. Tetapi di dalam Al-Quran bisa Bapak dan Ibu baca itu di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 2 itu digambarkan begitu oleh Allah. Tabtagi maradata azwaj. Seolah-olah engkau Muhammad memohon keridhaan istrimu dalam setiap perilaku kamu. Itu Islam, dan itu yang ditunjukkan oleh Nabi. Kalau sementara ini kan otoritasi laki-laki itu seolah-olah bakna ngabdi, betul itu memang. Tetapi coba perilaku Nabi Muhammad itu luar biasa. Maka ketika Rasulullah
kemudian digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, bagaimana akhlak suamimu Muhammad itu? Apa kenangan terindah bersama dengan Nabi? Aisyah bercerita, saat giliranku bersama Nabi, aku senang sekali bersentuhan dengan suamiku Muhammad, tidur bersama dengan Nabi Muhammad. Ketika sudah bersentuhan kulit ini dengan Nabi Muhammad, aku senang sekali. Tapi kemudian satu malam ada giliranku, Rasulullah minta izin kepadaku, bolehkah aku sholat? Itu luar biasa, itulah kenangan terindah. Rasulullah itu minta izin sampai, aku boleh sholat malam ini? Luar biasa indahnya. Sehingga kalau kemudian ketika ditanya para istri Rasulullah, semuanya punya kenangan yang luar biasa. Buat bapak-bapak, buat kita memang laki-laki ditanya sama istri, atau kemudian tanyalah pada istri, bagaimana suami kamu? Luar biasa. Tidak ada suami yang perhatian dan sepenyayang dia kepadamu. Itu baru kita kemudian berakhlak kepada istri kita. Kita boleh kemudian sholatnya bagus, puasanya bagus, ngajinya bagus, tapi tanya sama istri kita, bagus enggak kita? Karena yang tahu persis adalah istri. Dan baginda Nabi SAW ketika sudah meninggal dunia pun kemudian ditanya kepada para istrinya, semuanya mengakui tidak ada suami yang sebegitu penyayang, seperhatian dan memuliakan perempuan. Kita seperti itukah? Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, memang riwayat ini menunjukkan contoh perempuan. Ini juga saya sampaikan perhatian bahwa potensi perempuan itu besar untuk kemudian jatuh dalam hal amal itu. Hati-hati ya. Karena yang kebanyakan untuk merendahkan, termasuk merendahkan suaminya, itu adalah perempuan. Istri suka merendahkan suami. Kenapa kemudian banyak perempuan masuk neraka? Salah satunya adalah karena suka merendahkan suaminya, merendahkan penghasilan suaminya. Itu bagian yang harus dihindarkan. Jelas itu dalam hadis. Jadi kalau ada kebersamaan seperti ini, suami yang kemudian ingin memuliakan, membahagiakan istri, kan jadi luar biasa. Sebagaimana Nabi SAW, begitu sebaliknya diingatkan kaum perempuan itu punya potensi besar untuk kemudian masuk neraka karena dia suka merendahkan, dia suka mengecilkan arti usaha dan ikhtiar dari suaminya, bahkan kadang-kadang kemudian menghina suaminya. Inilah yang berbahaya. Kalau dalam hadis itu digambarkan menyakiti tetangganya, walaupun dia suka beribadah, tetap akan di neraka. Ini disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa akhlak itu penting untuk dijaga? Karena ada 3 alasan paling tidak. Alasan yang pertama itu adalah karena orang yang punya akhlak yang baik, punya akhlak yang terpuji ini, nanti akan diangkat derajatnya dan kedudukannya di akhirat. Kita perhatikan hadis Nabi SAW, innal abda la yablugha bi husni khuluqihi azim darajatil akhirah wa syarafal manazili wa innahu la dha'ifun fil ibadah. Sesungguhnya seorang hamba yang berakhlak mulia akan menggapai keagungan derajat-derajat di akhirat dan kemuliaan kedudukan-kedudukan, padahal dia adalah orang yang biasa saja dalam ibadah. Hadis riwayat At-Tabrani. Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan bahwa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Saya mendengar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya seorang mukmin yang akhlaknya bagus, akhlaknya mulia,
dia akan mendapatkan derajat orang yang ahli puasa dan ahli sholat. Jadi alasannya adalah dengan akhlak baik, akhlak terpuji, dia menjaga sekali akhlaknya, maka dia akan masuk dalam kategori ahli puasa atau ahli sholat. Karena surga itu pintu-pintunya untuk yang ahli sholat, ahli puasa dan seterusnya itu, yang ahli. Nah, orang yang sholatnya biasa, sebenarnya biasa, dia puasanya biasa, tapi dia didukung dengan akhlak yang terpuji, luar biasa dia akhlaknya, maka dia akan dikategorikan, dia akan menjadi meningkat derajatnya menjadi termasuk seolah-olah ahli sholat dan ahli puasa, karena didukung oleh akhlak yang terpuji. Jadi jangan dientengkan. Katanya kalau orang sufi itu sampai nanti dipecat jadi sufi gara-gara meludah sembarangan. Kemudian yang kedua, bahwa timbangan di mizan itu akan begitu berat kebaikannya manakala kemudian ditunjukkan dengan amal seseorang karena akhlaknya yang baik. Jadi paling tidak saya mendapati 2 riwayat untuk bisa memperberat mizan itu, memperberat timbangan amal kebaikan dan kejelekan itu. Yang bisa memberatkan amal kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Dan yang kedua adalah suka membaca zikiran subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini kalimat yang kemudian bisa memberatkan mizan itu. Dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat dari Abu Darda radhiyallahu an, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min syai'in yudha'u fil mizan askalu min husnil khuluq. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang bisa kemudian diletakkan di mizan itu yang kemudian akan memberatkan nilai kebaikan kecuali dengan akhlak yang baik. Jadi nilainya akhlak yang baik itu luar biasa. Kemudian yang ketiga alasannya kenapa kita harus menjaga akhlak itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang yang paling dekat denganku, kata Nabi nanti, di antaranya adalah orang yang berakhlak mulia. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang kemudian akan dekat kedudukannya denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Jadi yang dekat bisa bersanding dengan Nabi Muhammad itu salah satunya adalah orang yang punya akhlak yang terpuji. Di dalam riwayat yang lain kemudian disebutkan awwalu ma yuda'u fil mizani husnul khuluq was-sakha. Nanti yang pertama kali akan ditaruh di mizan itu yang punya nilai kebaikan itu adalah akhlak yang terpuji dan dermawan. Orang yang loman dan akhlaknya bagus. Walamma khalaqallahul iman qala Allahumma qawwini faqawwahu bi husnil khuluq was-sakha. Ketika iman itu diciptakan oleh Allah, maka lalu kemudian iman itu berdoa, kuatkan aku ya Allah dengan akhlak yang baik dan dermawan. Walamma khalaqallahul kufra qala Allahumma qawwini wa qawwahu bil bukhli wa su'il khuluq. Jadi ketika kafir itu, kekufuran itu diciptakan, lalu berdoa, kuatkan aku dengan kebahilan, cerek, medit dan akhlak yang jelek. Jadi iman itu dikuatkan karena akhlak yang baik dan lomanan, dermawan.
Begitu sebaliknya, kekufuran itu dikuatkan oleh kebakilan dan akhlak yang jelek. Jadi ini penting buat kita jamaah yang dirahmati Allah. Syekh Al-Khalafi itu mengingatkan kita juga, apabila engkau dianugerahi oleh Allah akhlak yang baik, sudah ingin berakhlak yang baik, maka orang yang paling berhak mendapatkan akhlak yang baik itu pertama kali adalah orang-orang terdekat kamu, istri kamu, anak-anak kamu, cucu-cucu kamu, kerabat kamu, tetangga kamu. Kalau Allah sudah memberikan anugerah kita diberikan akhlak yang baik, maka yang pertama kali harus merasakan akhlak kita baik itu adalah orang terdekat kita. Kalau perempuan, yang merasakan akhlak seorang istri, seorang perempuan yang baik adalah suaminya, anak-anaknya, kerabatnya, dan tetangganya. Karena sekarang terbalik. Kenapa ini diingatkan oleh Syekh Al-Khalafi? Hampir rata-rata orang itu baik akhlaknya pada orang lain, pada orang-orang, tapi pada orang terdekatnya dia tidak punya akhlak, sarumbanan. Berbicara dengan orang halus, menjaga perasaannya, tapi giliran bicara sama istrinya atau suaminya, sarumbanan. Harusnya kalau Allah memberikan anugerah akhlak yang baik, maka yang merasakan baiknya akhlak itu adalah dimulai dari orang-orang terdekat kita. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tentang apa itu akhlak dan bagaimana, insya Allah kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.